lagi. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang sudah kita jalani bersama-sama. Dan sampai saat ini Tuhan tetap baik memelihara kita semua. Dan pada pagi hari ini di dalam ibadah doa pagi kita akan mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-30 bagian A. Amsal pasal 11 ayat yang ke-30 bagian A. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hasil orang benar adalah pohon kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua untuk satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu, sebab berkat-Mu, kasih dan anugerah-Mu, juga pemeliharaan-Mu yang tidak pernah terbatas di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Engkau. Pada pagi hari ini Bapa, di dalam ibadah doa pagi kami akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami selama masa virus corona ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sampai pada hari ini, kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita lebih besar, mengalahkan segala-galanya, termasuk mengalahkan virus corona ini. Oleh sebab itu kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini saya memberi judul firman Tuhan di dalam ibadah doa pagi pada pagi hari ini, yaitu pohon kehidupan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pohon kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa sebagaimana yang telah ditulis dalam kitab Kejadian pasal 3 menyisakan sebuah pertanyaan. Apakah pohon kehidupan itu? Riwayat pohon kehidupan sebagai salah satu ciptaan Allah di Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-9. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Serta diusirnya manusia dari Taman Eden itu supaya mereka tidak mengambil buah dari kehidupan. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24 masih menjadi salah satu misteri di dalam Alkitab. Dalam perikop ini sekali lagi kita dipertemukan dengan pohon kehidupan. Apa yang menjadi maksud penulis dari kitab Amsal ini? Amsal 11 keseluruhannya mulai dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-31
adalah bagian Amsal yang mengedepankan tema buah perbuatan yang benar. Penulis dari kitab Amsal ini sekali lagi menegaskan pentingnya memiliki relasi dengan Tuhan sebagai landasan untuk mengalami kehidupan yang berarti. Kita melihat di ayat yang ke-19, ayat yang ke-20, 23, 28, dan ayat yang ke-29 dari kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-31. Ada sebuah nilai kekekalan yang terkandung di balik setiap kebenaran yang diajarkan. Pasal 18 sampai pasal 19. Pemahaman ini mengajak kita semua untuk memikirkan tema siapakah yang diperkenankan oleh Allah. Ayat yang ke-20. Satu hal yang menarik untuk dicermati adalah kuatnya perbandingan antara Amsal pasal 11 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-31 dengan percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Yohanes 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-42. Penulis kitab Amsal juga memperingatkan tentang kesia-siaan yang dialami oleh perempuan tersebut dan orang yang mengacaukan rumah tangganya. Kita melihat Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19. Perempuan yang memberi Tuhan Yesus air minum mendapatkan sumber air hidup. Kemudian Yesus menegur dosa-dosanya serta memakai dia sebagai pewarta Injil kepada orang-orang yang ada di tempatnya. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30 dan ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Di sini terlihat bagaimana Allah senantiasa mengerjakan karya keselamatan bagi mereka yang membutuhkannya, termasuk saudara dan saya. Allah mengerjakan karya keselamatan itu bagi kita semua, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang membutuhkan karya keselamatan itu. Kesadaran betapa pentingnya hubungan dengan Allah yang membuat seseorang bertambah atau bertumbuh secara rohani. Pertumbuhan itu dikaitkan dengan pohon kehidupan sebagai ungkapan untuk menggambarkan mereka yang berhasil dituntun keluar dari jalan yang sesat menuju relasi intim dengan Allah. Demikian juga di dalam setiap kehidupan kita. Pohon kehidupan menggambarkan saudara dan saya yang berhasil sampai pada saat ini. Dan ini juga menggambarkan pertolongan Tuhan sampai pada saat ini di dalam setiap kehidupan kita ketika kita mengalami masalah atau saat ini kita sedang menghadapi virus corona. Karya penyelamatan Tuhan tetap nyata di dalam setiap kehidupan kita semua. Inilah bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam setiap kehidupan kita, kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan kita lebih setia lagi, percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih bagi firman-Mu yang kami sudah dengar di dalam ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Hamba berdoa bagi semua jemaat-jemaat-Mu, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan kiranya Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami semua.
Demikian juga hamba berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, Engkau melawat bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberkati kota kami ini, kota Malang. Terima kasih Bapa di surga. Semua yang setelah diupayakan atau direncanakan oleh pemerintah, biarlah Tuhan turut campur tangan, supaya dengan kuasa Tuhan kami bebas dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Ampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terima kasih kita sudah mengikuti ibadah doa pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini dan sepanjang minggu yang akan kita jalani bersama-sama. Saya mengajak kepada kita semua untuk selalu mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala kondisi, dengan berpikir positif dan menaikkan pujian kepada Allah, selalu berdoa dan membaca firman-Nya walaupun dalam kondisi yang sulit. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.